Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Esti Nawangwarti di kelas 12 Matematika Wajib. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang geometri ruang. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuan dan untuk keterampilan. Nah, anak, kali ini kita akan mempelajari sub yang kedua, yaitu jarak dalam ruang. Dengan bagian pertama, jarak titik ke titik. Setelah kalian mempelajari jarak titik ke titik, diharapkan nanti kalian akan mampu memahami konsep jarak titik ke titik dan mampu menentukan jarak titik ke titik. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Jarak dalam ruang, bagian yang pertama adalah jarak titik ke titik. Ada dua jenis ini anak-anak. Yang pertama, ketika dua titik tersebut berimpit. Nah, ini titik A dan titik B berimpit. Jika titik A dan titik B berimpit, maka jarak titik AB adalah AA atau BB. Panjangnya pasti sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika dua titik tidak berimpit, misalkan ada dua buah titik P dan Q, maka jarak titik P ke titik Q adalah panjang ruas garis PQ. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Titik N terletak di tengah-tengah DH. Tentukan jarak titik C ke titik E. Kemudian tentukan pula jarak titik B ke titik N. Kita selesaikan bersama. Oke, tadi kubusnya dengan rusuk A cm. Kemudian jaraknya yang ditanyakan adalah jarak titik C ke E. Langkah pertama, kita gambar dulu kubusnya. Oke. Kemudian kita perhatikan titik C dan titik E. Nah, tinggal tarik garis yang menghubungkan C ke E. Oke, kita bisa dengan bantuan segitiga AEC. Kalau kalian perhatikan, CE itu merupakan diagonal ruang dari kubus tersebut. Nah, karena CE merupakan diagonal ruang dari kubus, berarti kalian bisa langsung menentukan panjang CE, yaitu A akar 3. Bisa juga kalian menggunakan segitiga AEC dan hasilnya pasti sama. Oke, jadi jarak titik C ke E adalah A akar 3 cm. Kita lanjutkan penyelesaian yang 1B. Nah, kita buat kubusnya terlebih dahulu. Awas, ada titik N. N terletak di tengah DH. Kita tentukan titik N-nya. Nah, kemudian kita tentukan titik B dan hubungkan. Maka terbentuklah ruas garis BN. Kita bisa menggunakan bantuan segitiga BDN. Segitiga BDN itu siku-siku di D. Oke, kita tinggal menentukan unsur-unsurnya. Panjang DN, panjang BD. DN adalah separuh dari DH. Karena DN itu separuh dari DH, maka berarti DN akan sama dengan setengah A. Sedangkan BD merupakan diagonal sisi. Karena BD merupakan diagonal sisi, maka panjang BD adalah A akar 2. Selanjutnya, kalian tinggal menggunakan rumus Pythagoras bahwa BN sama dengan
akar dari DN kuadrat ditambah BD kuadrat. DN-nya setengah A, BD-nya A akar 2, sehingga diperoleh BN sama dengan setengah A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat. Ya. Dengan demikian BN-nya sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Kita peroleh akar 9/4 A kuadrat. Itu berarti BN-nya sama dengan 3/2A. Jadi jarak titik B ke titik N adalah 3/2A cm. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita perhatikan contoh yang kedua. Sebuah kamar berukuran 8 meter kali 6 meter kali 4 meter. Di kamar tersebut akan dipasang lampu tepat di tengah atap. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut kamar? Oke, kita selesaikan bersama. Ingat, kamar itu ukurannya 8, 6, 4, itu berarti balok. Oke, kita buat baloknya. Kemudian tepat di tengah atap akan dipasang lampu. Nah, tengah-tengahnya bisa dengan bantuan diagonal sisi. Perpotongan diagonal sisi itu adalah pas tengah-tengah atap. Kita pasang lampunya. Oke. Kemudian kita bisa ambil sudut kamar, boleh ambil salah satu ya. Ya, mau yang sudut kiri, sudut kanan, sudut kiri belakang, sudut kanan belakang juga boleh, bebas. Hanya untuk mempermudah aja kita ambil yang kanan depan. Kita lihat, kita ambil misalnya salah satu sudut kamarnya adalah S. Nih. Kemudian kita ambil bantuan titik T untuk mempermudah. Nah, jarak lampu L ke S adalah LS. Cermati betul, terlihat ada segitiga yang bisa membantu perhitungan ini, yaitu segitiga LTS, di mana segitiga LTS itu siku-siku di T. Ya, kita perlu menentukan panjang TS dan panjang LT. TS merupakan tinggi balok, itu berarti TS sama dengan 4. Sedangkan LT separuh dari diagonal sisi atap. Atap itu ada unsur panjang dan lebar, sehingga LT bisa ditentukan separuh dari akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke, kita peroleh LT-nya, yaitu separuh dari akar 100 atau 5. LT sama dengan 5 dan TS sama dengan 4, maka LS-nya bisa ditentukan dengan menggunakan rumus Pythagoras lagi, yaitu LS sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita peroleh akar 41. Dengan demikian, jarak lampu ke salah satu sudut kamar adalah akar 41 meter. Pertanyaan dari Bu Esti, apakah jarak lampu ke setiap sudut kamar selalu sama? Silakan kalian buktikan sendiri. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.